Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Renungan kita berbicara tentang pengaruh orang percaya dalam penuaian jiwa. Jika kita berbicara tentang pengaruh, berarti ada daya tarik, kekuatan, dan kemampuan yang dapat membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sejak Roh Kudus di dalam kita, ada kuasa yang melekat di hidup kita untuk dapat mempengaruhi orang lain. Bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga membakar hati mereka yang mulai padam. Kalau kita melihat dalam Ester 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. "Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Mordekai dapat mempengaruhi Ester untuk ikut menyelamatkan bangsa mereka. Tadinya Ester tidak berani menanggapi permintaan Mordekai dengan alasan bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Di sini nampak jelas bahwa seorang yang memiliki pengaruh mampu melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, membuat orang lain yang tadinya nyaman dengan statusnya jadi mulai memikirkan keselamatan orang lain. Yang kedua, yang tadinya orang seperti Ester hidup dalam keamanan, kini mulai terlibat dalam peperangan rohani melalui doa dan puasa. Yang ketiga, yang tadinya orang tersebut ketakutan ketika menghadapi tantangan, akhirnya memiliki keberanian untuk menyelesaikan visinya. Mordekai membawa pengaruh bukan saja kepada Ester, tetapi kepada bangsanya. Kita pun bisa melakukan hal itu ketika kita mulai meresponi setiap panggilan Tuhan untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan dan menyiapkan lebih banyak murid yang siap menuai. Mari kita singkirkan semua yang menghalangi mata rohani kita dan mulailah melangkah seperti yang Tuhan katakan. Maka kita akan melihat melalui hidup kita akan semakin banyak orang percaya dipengaruhi untuk jadi penuai dan penjangkauan jiwa jadi semakin efektif. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.